Dalam sejarah para raja di Tanah Jawa, ada satu nama nih yang, beda banget. Namanya Sultan Hamengkubuwono VII dari Yogyakarta. Dia bukan sekedar raja biasa, tapi juga seorang industrialis, modernis, dan tokoh yang penuh misteri. Kita mulai pembahasan ini dari sebuah kalimat yang jujur aja agak bikin merinding. Konon, inilah yang pernah beliau ucapkan. Entah ini ramalan atau kutukan, kalimat ini jadi benang merah yang bakal kita coba urai bareng-bareng. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya di tengah tekanan kolonial Belanda, seorang Sultan Jawa justru bisa mengumpulkan kekayaan yang luar biasa besar, sampai dijuluki Sultan Sugih? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, kita kenalan dulu sama tokoh utama kita. Lahir dengan nama Gusti Raden Mas Murteja, beliau naik tahta tahun 1877. Dan tahu nggak, beliau memerintah selama 44 tahun. Lama banget kan? Waktu yang lebih dari cukup buat dia membentuk Yogyakarta sesuai visinya. Terus, kekayaannya datang dari mana? Jawabannya cuma satu kata. Gula. Ya, gula. Di zaman itu, gula itu ibarat emas. Dan Sultan Witi jeli banget melihat peluang emas di industri yang manis ini. Coba lihat angka ini. 17. Angka ini penting banget buat kita ngerti sebesar apa ambisi sang sultan. Tapi, 17 apa ya? Betul, ada 17 pabrik gula yang didirikan di wilayah kekuasaannya. Bayangin, 17. Ini bukan sekedar proyek biasa, ini tuh kayak revolusi industri di jantung tanah Jawa. Dan otaknya ya sang sultan sendiri. Nah, disinilah kecerdasannya kelihatan. Dia nggak melawan sistem kolonial, tapi justru memanfaatkannya buat keuntungan keraton. Setiap ada pabrik baru yang berdiri, keraton dapat dana 200.000 gulden. Gede banget itu. Belum lagi dari sistem sewa tanah ke investor asing, dan bahkan dari biaya sewa jalur kereta api buat ngangkut gula. Pokoknya, semua kebijakan kolonial dia puter balik jadi mesin pencetak uang. Jadi kuncinya tuh ada di kebijakan ini. Namanya sistem sewa tanah, bikinan Belanda tahun 1870. Simpelnya, investor swasta boleh sewa tanah buat 70 tahun. Nah, kalau penguasa lain mungkin lihat ini sebagai ancaman, Sultan VII justru melihatnya sebagai tambang emas. Tapi, Sultan VII ini bukan tipe yang cuma numpuk harta loh. Kekayaannya itu dipakai buat tujuan yang jauh lebih besar, modernisasi. Yuk kita geser pembahasannya, kita lihat gimana dia menyeimbangkan tradisi dengan kemajuan zaman. Nah, ini yang bikin beliau unik. Dia itu kayak hidup di dua dunia sekaligus. Di satu sisi, dia itu penjaga tradisi Jawa banget. Dia mendukung tarian sakral kayak Bedaya Sumrek dan bahkan jago banget soal keris. Tapi di sisi lain, wah pikirannya modern abis. Dia mendirikan banyak sekolah dan bahkan mengirim putra-putranya sekolah sampai ke Belanda. Pengaruhnya itu terasa di mana-mana loh. Budi Utono, cikal bakal pergerakan nasional kita, kongres pertamanya diadakan di gedung milik Sultan. Terus Muhammadiyah, pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu seorang abdi dalam keraton yang didukung penuh oleh beliau. Bahkan seni tari pun, dia dorong untuk bisa dinikmati publik di luar tembok keraton. Dia benar-benar jadi pelindung kemajuan. Nah, ini dia bagian paling dramatis dari hidupnya. Di puncak kekuasaan dan kekayaannya, dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Raja Yogyakarta manapun sebelumnya. Beliau memilih untuk turun tahta. Pasti kita semua bertanya-tanya kan, kenapa? Kenapa seorang raja yang super kaya dan berkuasa kok tiba-tiba pensiun? Jawabannya bukan karena capek, tapi ini adalah sebuah langkah politik yang sangat cerdas. Oke, ceritanya begini. Belanda waktu itu mau bikin aturan baru soal tanah, yang intinya bakal melucuti kekuasaan Sultan atas tanahnya sendiri. Sultan bakal jadi kayak administrator kolonial aja. Nah, dihadapkan sama pilihan itu, Sultan VII menolak. Beliau nggak mau jadi pegawai Belanda. Jadi, di usianya yang ke-81, beliau memilih untuk pensiun, turun tahta, dan menjadi seorang pandita, seorang bijak di Pesanggerahan Ambarukmo. Ini bukan bentuk kekalahan, ini perlawanan yang sangat elegan. Sekarang kita balik lagi ke kalimat di awal tadi. Dengan konteks barusan, kalimat itu jadi punya makna yang jauh lebih dalam kan? Dengan meninggalkan keraton, beliau seolah-olah menggarisbawahi kalau tatanan lama yang mulai digerogoti Belanda itu sudah berakhir. Dan yang bikin merinding, ucapan itu benar-benar jadi kenyataan. Penerus-penerusnya, Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX memang wafat di luar keraton. Jadi, apa warisannya buat kita hari ini? Jelas, warisannya jauh lebih besar dari sekedar julukan Sultan Kaya. Pengaruhnya terukir kuat dalam budaya, pendidikan, bahkan arsitektur Yogyakarta sampai sekarang. Tempat tinggalnya di masa tua, Pesanggerahan Ambarukmo, sekarang jadi situs bersejarah yang megah. Warisan seninya, seperti tarian-tarian indah, masih terus hidup.
Dan organisasi yang dia dukung seperti Muhammadiyah dan Budi Utomo jadi pilar penting dalam pembentukan negara kita. Dia benar-benar meletakkan fondasi untuk Indonesia modern. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat kalian renungkan. Apakah Sultan Hamengkubuwono II ini seorang pemimpin visioner yang menyiapkan rakyatnya untuk era baru? Atau seorang pragmatis yang super cerdas yang bisa main cantik di tengah tekanan penjajah demi harga dirinya? Mungkin, seperti tokoh-tokoh besar lainnya dalam sejarah, beliau adalah keduanya. Gimana menurut kalian?